perbaikan ya terhadap situasi dan kondisi pegawai negeri kita sebagai salah satu elemen bangsa. Perbaikan kondisi terhadap semua elemen kan terus berlangsung, baik itu pegawai negeri, ya buruh, upah buruh kan kemarin udah dinaikin kan, jadi berapa 6,5% ya angkanya sudah dinaikkan. Kemudian hakim yang insya Allah sudah di depan mata. Tetapi kalau untuk bicara PNS, guru, TNI, Polri, dan pejabat negara, ini memang masih harus dibahas antara KL-KL yang terkait. Utamanya adalah Pan-RB bersama dengan Kementerian Keuangan. Untuk diketahui bahwa Perpres ini sumbernya asalnya itu adalah dari Bappenas. Kalau kita bicara pengelolaan negara kan ada tahapan perencanaan, ada tahapan administrasi atau pembuatan peraturan oleh Seknek, kemudian implementasinya oleh Pan-RB, keuangan, kan harus dilihat juga kondisi keuangan negara. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan tadi, sejauh ini memang tahapannya masih belum sampai ke pembahasan yang konkret betul atau detail betul bahwa ini pasti akan dilaksanakan tahun 2025. Dan belum tentu di tahun ini artinya belum tentu, ya. Dan memang sudah ada beberapa ya pengalaman sebelumnya ya, namanya perencanaan kan, tentu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kondisi bulan Juni kemarin mungkin beda dengan sekarang pada bulan September atau Oktober ini. Saya punya beberapa contoh nih dari hasil kajian di kantor staf kepresidenan. Misalnya cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pajak karbon, itu tidak dilaksanakan pada tahun Perpres itu dibuat, tetapi pada tahun yang lain atau tahun yang berikutnya. Bahkan sampai hari ini juga masih menjadi masih menjadi pembahasan begitu. Karena kalau bicara misalnya cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan, di satu sisi kan kalau dari kacamata kesehatan itu tujuannya untuk mengurangi resiko-resiko penyakit akibat gula, misalnya diabetes mellitus, gagal ginjal, yang notabene nanti kalau kemudian masuk BPJS Kesehatan kan itu akan menggerus keuangan negara. Tetapi di sisi yang lain itu juga kan akan meningkatkan harga barang-barang kan begitu. Jadi intinya ini masih sedang dalam pembahasan ya, dan kita tunggu saja dinamika yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada, terutama kondisi keuangan negara. Baik, masih dalam pembahasan artinya diberlakukan kapan, tanggalnya juga masih belum tentu di tahun ini. Prosentasinya sendiri Bang, mungkin sudah diinformasikan sebelumnya. Perkiraan berapa? Kalau kita mengingat kenaikan-kenaikan sebelumnya mungkin terakhir kan sudah 3 kali ya untuk TNI, Polri, kemudian juga ASN ini naik gaji gitu, kurang lebih 8% Bang, informasi yang beredar. Belum. Jadi apakah akan dilaksanakan atau tidak itu belum diputuskan, apalagi besarannya. Jadi memang kita masih harus menunggu ya pembahasan dan kajian yang ada begitu. Cuman memang kalau kita lihat situasi dan kondisi sekarang ini, apalagi tadi di ujungnya itu dan pejabat negara, rasanya nah itu dia yang menarik. Rasanya setelah kita kemarin melalui dinamika akhir bulan Agustus, rasanya sih kayaknya nggak ketemu ya antara kondisi saat ini dengan perspektif kalau misalnya nanti akan berubah, artinya ada kemungkinan ke sana? Kemungkinan kan tidak, karena kondisi pada hari ini kan kita sedang berusaha untuk mengatasi kesenjangan, berusaha untuk misalnya meningkatkan pertumbuhan, melayani penduduk di daerah terpencil kurang lebih 2,4 juta. Dan kemudian kalau kita lihat halaman 5, bangunan yang menjadi SPG itu dari mana saja, ternyata setelah kita lihat 4.175 adalah bangunan baru, 3.970 mengkonversi rumah tinggal menjadi SPG, kemudian 2.985 berasal dari rumah toko, kemudian 320 dari rumah kantor, kemudian ada juga gudang 1.419, rumah makan ini mencapai 1.084, hotel, ada hotel juga yang berubah menjadi SPG ada 113, kemudian ada kantor yang berubah 277, sarana olahraga ini rata-rata futsal 388, showroom baik motor maupun mobil ini ada 77, lainnya masih 1.600 kita masih data, dan
terkait dengan serapan anggaran sampai siang ini kita sudah menyerap 58 triliun atau mencapai 81%. Dan alhamdulillah surat dari Kementerian Keuangan sudah keluar untuk optimalisasi karena ada pagu anggaran yang harus kita alihkan terkait dengan tidak mungkin terserap kalau kita tidak alihkan. Terima kasih untuk Menteri Keuangan. Dan selanjutnya terkait dengan kejadian Pak Presiden di halaman 8 di grafik yang atas, yang warna merah itu adalah total kejadian per bulan yang terjadi pada program makan bergizi gratis, di mana mulai September meningkat 67 kejadian, kemudian Oktober puncaknya 85, dan kemudian menurun drastis di November ke 40, dan sampai hari ini 15 hari di bulan Desember itu hanya terjadi 4 kejadian. Alhamdulillah sudah jauh menurun, dan kita usahakan agar tahun depan tidak ada lagi kejadian karena BGN sekarang telah melakukan sertifikasi keamanan pangan sebanyak 3.000 SPPG bekerjasama dengan ID Survey, dan nanti hasilnya kita akan menghasilkan SPPG yang unggul, sangat baik dan baik. Mudah-mudahan dengan sertifikasi ini tidak ada lagi kejadian yang akan dialami untuk program makan bergizi tahun 2026. Dan kemudian terkait dengan tanggap bencana di halaman 9, alhamdulillah di Provinsi Aceh ada 109 SPPG, di Provinsi Sumatera Utara ada 148 SPPG, di Provinsi Sumatera Barat ada 66 SPPG, total 323 SPPG yang dikonversi dari melayani penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil menyusui karena terdampak, kemudian melayani pengungsi. Jadi totalnya alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 323, dan kita pastikan seluruh virtual account di daerah bencana kita pastikan selalu tersedia uangnya agar bisa tetap melayani pengungsi. Dan kemudian terakhir saya ingin melaporkan terkait dengan kejadian insiden kemarin di mana ada satu mobil pengantaran yang menabrak pagar dan kemudian masuk di SD Cilincing, dan ini disebabkan karena sopir yang utamanya sakit, kemudian jam 3 sopir cadangan ditelepon dan kelihatannya dalam kondisi kurang prima dan tetap bekerja untuk melayani, dan timbul kejadian. Di halaman berikutnya ada 22 korban yang mengalami cedera. Di hari yang sama setelah 6 jam diobservasi itu ada 10 siswa yang sudah kembali, kemudian ada 8 siswa dan 1 guru di Rumah Sakit Koja yang dirawat, dan 3 siswa di Rumah Sakit Cilincing. Hari ini tersisa 4 yang dirawat di Rumah Sakit Koja dan 1 yang dirawat di Cilincing dalam keadaan baik. 1 masih di PCU karena mengalami fraktur di wajah, tapi sudah dioperasi selama 5 jam 2 hari yang lalu. Sekarang dalam proses pemulihan dan ditangani oleh 3 orang dokter spesialis, dari dokter spesialis anak, bedah saraf, dan termasuk juga bedah plastik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan melalui Rumah Sakit Koja dan Cilincing, kemudian juga Pemda, Dinas Sosial.